Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati sekalian, para asatidz dan ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang masih Allah curahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Allahumma amin. Kemudian ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aziz, juga para asatidz dan ustazah sekalian atas semangatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum dan kita sekalian jalan yang mudah menuju surga dan juga diberikan keistiqomahan dalam terus beramal hingga akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang etos kerja seorang muslim. Maka yang pertama perlu kita ketahui yaitu bahwasanya memang kita sebagai manusia ini diperintahkan untuk bekerja. Ya, kita diperintahkan untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-105. Di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 105. Surat ke-9 ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Ya, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu, katakanlah bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat bagaimana pekerjaan kalian. Wa rasuluhu, begitu pula rasulnya, wal mu'minun, begitu pula orang-orang beriman akan melihat bagaimana kalian bekerja. Ya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang tampak, perkara-perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Maka inilah proses kita di dunia, kita disuruh bekerja, ya. Dan pekerjaan itu akan dinilai, disaksikan oleh Allah, Rasulnya, dan juga orang-orang beriman. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan menampakkan hasil kerja kita, bukan hanya yang tampak tapi juga yang batin. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang pertama yang penting, bahwasanya memang Allah memerintahkan kita untuk bekerja.
Ya, kita di dunia ini bukan untuk malas-malasan, bukan untuk apa istilahnya rebahan. Ya, sekarang kan lagi musim rebahan, ya, rebahaniun. Ya. Maka ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam kitabnya, wa qul i'malu, katakanlah bekerjalah kalian. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita bekerja? Ya. Apa hasil atau tujuan yang kita tuju dari bekerja? Apa esensinya? Ya. Maka jawabnya, kenapa kita bekerja? Itu ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah untuk mengambil manfaat. Untuk mengambil manfaat. Itu tujuannya, itu esensi dari kita beramal, bekerja. Yang pertama adalah untuk mengambil manfaat. Yang kedua, untuk memberikan manfaat. Untuk mengambil manfaat, yang kedua untuk memberikan manfaat. Ya, kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita. Itu. Ya. Ketika kita bekerja, maka dua hal inilah yang menjadi esensinya, yaitu kita mengambil manfaat dan kita memberikan manfaat. Bekerja untuk mengambil manfaat, maka manfaat di sini ada dua, yaitu manfaat secara duniawi dan manfaat secara ukhrawi. Jadi kita dengan bekerja mengambil manfaat, maka manfaat yang diraih di situ adalah manfaat duniawi, ya, dan manfaat nanti di akhirat. Manfaat di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat, di antaranya dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-10. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad makkannakum, dan kami telah menempatkan kalian di mana? Fil ardi, di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan di bumi itu bagi kalian ma'ayish, yaitu apa? Sumber-sumber penghidupan. Ya. Maka disinilah ketika seseorang bekerja, dia untuk mencari sumber penghidupannya, mengambil manfaat duniawi untuk tubuhnya, dia makan, dia ya bisa mempermudah segala kegiatannya, bisa mudah beribadah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah mengingatkan, sedikit kali kalian bersyukur. Ya. Maka di sini kita bekerja sebenarnya untuk mengambil manfaat, namun kita justru tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat An-Naba surat ke-78 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu sebagai tempat untuk mencari sumber penghidupan, manfaat duniawi, mencari makan, mencari penghasilan, mencari rezeki. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah bekerja untuk mencari manfaat duniawi, ya. Di antaranya Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-15. Di dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi itu dzalul, ya, mudah. Jadikan bumi itu adalah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Famshu fi manakibiha, berjalanlah di atasnya.
Untuk apa? Wakulu birrizki. Kita disuruh berjalan, beramal, bekerja. Untuk apa? Wakulu birrizki, mencari makan, mencari rizki, mencari manfaat duniawi. Begitu pula di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman qattu, tidaklah seorang pun memakan makanan, ya, apapun, khairan min an yakula min amal yadihi, yang lebih baik daripada apa-apa yang dia raih dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri, hasil dia bekerja, ya. Maka di sini ketika seseorang bekerja untuk menghasilkan makanan yang dia makan, untuk mendapatkan manfaat rezeki upah dari apa yang dia kerjakan tersebut. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi, dan dahulu Nabi Allah yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau pun makan dari amal hasil pekerjaan beliau, ya. Maka ikhwani fillah wa akhwatifiddin, ini kita bekerja adalah untuk mengambil manfaat. Yang pertama manfaat duniawi, ya. Dan begitulah para nabi mereka dahulu bekerja, ya. Nabi Daud, beliau bekerja membuat, ya, pakaian-pakaian besi dijual. Nabi Zakaria, sebagaimana sabda Nabi, kana najjaran, ya, karena Zakaria najjaran, dulu Nabi Zakaria itu tukang kayu, ya, tukang kayu. Dan begitu pula para nabi-nabi, kata Nabi alaihissalam, tidaklah seorang nabi pun Allah utus melainkan dulunya mereka adalah menggembalakan kambing, ya. Maka mereka bekerja. Oleh karena itu, ya, ketika kita bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul, orang-orang mulia. Maka kita harus semangat ketika bekerja. Kenapa? Karena kita meladani para orang-orang soleh, orang-orang terbaik di antara manusia. Dan, ya, ketika kita bekerja, ikhwani fillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mencari manfaat duniawi, maka, ya, manfaat ini pun kita jadikan untuk memberi nafkah kepada keluarga kita, ya, untuk keluarga kita, anak istri kita, agar kita nggak menjadi beban bagi orang lain. Kalau kita bermalas-malasan, maka kita menjadi beban bagi orang lain, membebani orang lain, ya. Maka ketika kita bekerja, kita mandiri dan kita bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah surat ke-5 ayat yang kedua, ya, yaitu perintah untuk apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, kita bekerja ini termasuk apa? Ta'awun. Ketika kita bekerja itu kan menghasilkan sesuatu, ya kan? Maka ketika kita bekerja misalnya dalam satu lembaga seperti ini, ketika kita kerja, itu kita menolong yang lainnya, sehingga sama-sama lembaga ini bisa berjalan. Begitu pula ketika misalnya kita sebagai pedagang, ya, seorang pedagang, dia ketika dia bekerja berdagang itu kan dia menolong orang lain, ya. Seorang pedagang itu ketika kerja, lihat bagaimana bermanfaatnya seorang pedagang itu. Dia kulaan, ya, cari barang, terus dia bawa, kadang, ya, diangkut, kadang naik motor bawanya banyak, dibawa ke tempat orang tersebut, ya, dibeli dengan keuntungan yang terkadang capeknya itu nggak dihitung, ya, capek kulaannya, capek angkut-angkutnya, capek intinya, kan semua perjalanan itu memudahkan orang lain, subhanallah, ya. Maka jangan diremehkan, ya, faktor ta'awun ini, saling tolong menolong ini, ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan, ya, tadi manfaat duniawi, ya. Yang mana kalau kita bekerja kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah, mendapatkan keuntungan, maka ini pun kita manfaatkan untuk
ya diri kita sendiri, menopang kita butuh apa, kita butuh pakaian, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal. Begitu pula anak istri kita, ya kita berikan nafkah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia bekerja, maka artinya dia menolong orang lain dan tidak membebani orang lain. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bekerja. Ya. Apalagi di sini para ikhwan yang sudah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, maka wajib untuk bekerja untuk menafkahi ya istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa surat keempat ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum pria itu mereka adalah qawwam, ya pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan mereka, ya. Allah telah memberikan kelebihan pada kaum pria, sebagian di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa-apa, karena apa-apa yang mereka nafkahkan kepada keluarganya dari harta-hartanya. Maka memang kaum pria itu harus bekerja, ya, jangan malas. Karena banyak zaman sekarang, ya mohon maaf, banyak zaman sekarang yang justru kaum prianya malas-malas, ya, pada ke warkop, ya, cari wifi, rokokan, ya, main game, ya, sehari penuh banyak, ya, kasus rumah tangga yang justru akhirnya apa? Ya, sang suaminya malah sibuk main game. Ya. Karena sekarang, ya, generasi sekarang luar biasa diuji dengan ya masalah game ini. Sampai ya sudah nenek-nenek pun masih main game. Ya, pernah kita dapati ketika sholat tarawih itu kan misalnya 2 rakaat begitu saja, 2 rakaat, begitu selesai assalamualaikum langsung ya dibuka itu gamenya, nanti sholat lagi. Ya, awalnya pas ceramah itu kan lama, wah itu main game lagi, padahal umurnya sudah tua. Ya, luar biasa. Maka di sini ya seorang lelaki jangan sampai dia malas, ya. Karena sekali lagi ini banyak terjadi kasus justru mereka sibuk ya dengan game dan lain sebagainya, akhirnya tidak menafkahi anak istrinya, ya. Padahal itu adalah hak seorang istri, hak seorang anak untuk dinafkahi oleh seorang ayah, seorang suami. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadin alaih?" Wahai Rasulullah, apa sih hak seorang istri? Ya, istri dari salah seorang dari kami itu, apa haknya seorang istri-istri kami itu? Maka Nabi SAW pun bersabda, "Antut'imaha idza ta'imta." Kamu kasih makan ketika kamu makan. Berarti kan suami harus cari makan untuk dirinya dan keluarganya. Wa taksuha idza tasaita, dan memakaikan pakaian. Ya, wajib, ya. Apalagi ya para wanita yang mereka ingin berhijab syar'i, ya. Kan wanita kan butuh banyak hal, yang punya anak putri butuh banyak hal, ya, untuk pakaiannya, untuk kainnya, ya, untuk ya suami juga ingin istrinya cantik, make upnya juga butuh, ya, perawatannya, ya. Maka ya di sini harus disediakan oleh suami. Maka ya ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Tapi jangan dijadikan sebagai beban. Ya, ketika seorang lelaki dia harus bekerja, maka jangan dijadikan wah jadi beban, enggak. Ya. Seorang lelaki mukmin, seorang ya suami yang soleh, maka dia harus bersemangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadih." Tidaklah seorang lelaki dia memperoleh rizki, memperoleh ya harta yang lebih baik daripada hasil jeripayah, hasil kerjanya sendiri. Ya. Bukan dikasih, bukan dibantu, bukan hadiah. Ya.
dia bekerja dapat upah, itu yang terbaik kata Nabi. Atyab, yang paling bagus sudah. Ya, syaratnya tentu saja yang halal. Ya. Wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi, dan apa-apa yang dinafkahkan oleh seorang lelaki kepada dirinya sendiri, wa ahlihi kepada istrinya, wa waladihi kepada anaknya, wa khadimi bahkan kepada pembantunya. Ya. Maka kalau memang mampu seorang suami melihat istrinya kelelahan, carikan pembantu, ya, untuk membantu. Ya. Fahuwa shadaqatun, maka itu adalah dihitung pahala sedekah. Artinya kita itu capek-capek bekerja, itu dapat pahala, ya, dihitung seperti sedekah. Yang mana sedekah itu luar biasa. Nanti di hari kiamat akan menjadi penaung kita, di kuburan bisa mencegah kita dari, ya, adab Allah subhanahu, bisa mendatang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah remehkan ketika kita serius bekerja, mendapatkan hasil, ya, keuntungan atau mendapatkan gaji upah setiap bulannya. Maka subhanallah, kata Nabi, atyab, yang enggak ada yang lebih thayyib, yang lebih baik dari itu. Syukuri, ya. Ketika seseorang itu dia bisa bekerja, bisa dapat penghasilan, itu patut kita syukuri, ya. Termasuk oleh para istri di rumah harus disyukuri, ya. Karena banyak yang justru, ya, mengkufurinya, akhirnya masuk ke neraka gara-gara itu, ya. Oleh karena itu, ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, kita harusnya bangga, kita harusnya bersyukur, ya, bersyukur luar biasa. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar kamu pakai untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar kamu infakkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar kamu nafkahkan kepada keluargamu. Bayangkan 1 dinar untuk berjihad, nyumbang jihad, perang, ya. 1 dinar untuk membebaskan budak, beli budak dibebaskan, luar biasa. 1 dinar dipakai untuk menolong orang miskin, luar biasa, ya. Dan 1 dinar kita pakai serahkan ke istri kita untuk, ya, belanja rumah tangga. Ternyata manakah yang paling mulia, manakah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah? A'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya, ganjarannya adalah yang kamu infakkan, nafkahkan kepada keluargamu, ya. Maka ketika kita bekerja untuk memberi nafkah, luar biasa, 1 dinar, ya. 1 dinar itu sekarang berapa ya, ya? 1 dinar itu 3 gram lebih, ya. Ya. Sekarang emas lagi tinggi harganya, kan? Sempat sampai 1 juta Pak Aziz, ya. Sekarang berapa? Ya. 1 juta saja sudah, berarti 3 juta lebih itu, ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita bekerja mencari nafkah, semangat. Ketika bekerja sebagai guru, mengajar, ya, sebuah penghasilan yang baik, yang bermanfaat, yang halal, luar biasa, ya. Jangan dianggap sepele pekerjaan tersebut, disyukuri, ya. Karena betapa banyak orang yang mungkin penghasilannya lebih besar, tapi tidak thayyib, ya, tapi tidak halal, banyak syubhatnya, ya. Terus dia nggak tenang, terus tanya sama Ustadz, ini boleh nggak Ustadz? Terus ini boleh nggak Ustadz? Nggak tenang, ya. Maka kita subhanallah, kita syukuri, kita semangati, kita, ya, kita syukuri ketika mendapatkan upah darinya, ya. Jadi bagi para ustadz, ya, para ayah, para suami, semangat. Bagaimana dengan para ustadzahnya, para ibu-ibu yang kita juga bekerja di ustadz, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kami bekerja? Maka, ya, wanita juga boleh bekerja, ya. Wanita juga ketika membantu suaminya, ya, memberikan, ya, membantu ngasih makan juga untuk anaknya, membelikan keperluan-keperluan juga, maka itu juga adalah berpahala, ya.
sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Ra'ithah, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, an Ra'ithah tamra'ati Abdullah bin Mas'udin wa ummi waladi, ya. Dari Ra'ithah istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhum. Wa kanat imra'ata sana al-yadi, dan Ra'ithah ini seorang wanita yang punya keterampilan tangan. Jadi bisa membuat apa, bisa jualan, ya. Kalau ibu-ibu sekarang biasanya jualan online, ya. Apa misalnya dijual, ini dijual macam-macam gitu, ya. Qala fakanat tunfiqu alaihi wa ala waladihi min sun'atiha. Dan Ra'ithah ini, ya, sahabiat yang mulia ini, beliau menafkahi suaminya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Karena Abdullah bin Mas'ud sudah tua, sudah fakir miskin, ya. Maka dinafkahi oleh sang istri Ibn Mas'ud plus anaknya, luar biasa, ya. Fakultu li Abdullah bin Mas'udin, maka Ra'ithah pun berkata kepada sang suami yaitu Ibn Mas'ud, laqad syaghaltani anta wa waladuka anis sadaqah. Kamu wahai suamiku, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu ini telah menyibukkan saya, membuat saya tidak bisa sedekah. Subhanallah, ya. Artinya uang saya ini, ya, kepakai untuk kamu makan, anak kamu makan, jadinya saya nggak bisa sedekah. Luar biasa, ya. Ini wanita, ya, termasuk ya salaf soleh, ya. Nggak ada wanita seperti ini sekarang, ini jarang sekali, ya kan? Uang saya kepakai, akhirnya saya nggak bisa beli apa, misalnya nggak bisa menikmatinya dan lain sebagainya, ya. Kebanyakan wanita sekarang, ya. Maka di sini engkau dan anakmu membuat saya tidak bisa sedekah. Luar biasa, pengennya sedekah tapi nggak bisa. Fama astati'u an atasaddaqa ma'akum bi syai', gara-gara kalian ini, ya, saya tidak bisa bersedekah sedikit pun. Faqala laha Abdullah, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan kepada istrinya ini, wallahi ma uhibbu in lam yakun fi dzalika ajrun an taf'ali. Demi Allah, saya juga nggak pengen kamu melakukannya, ya, ngasih kepada kita saya juga nggak mau, kecuali karena kamu dapat pahala di situ, makanya saya pun mau menerimanya. Subhanallah, ya. Jadi urusannya itu benar-benar ini pahala apa enggak gitu, ya. Saya juga nggak mau, tapi gara-gara kamunya dapat, gara-gara ngasih makan saya kamu dapat pahala, ya sudah saya mau. Subhanallah, ya. Kalau zaman sekarang masih itu alasan aja begitu, ya. Itu alasan aja kalau sekarang. Tapi subhanallah, para sahabat memang demikian. Maka ketika didalili begitu oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, kamu dapat pahala juga begitu. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ra'ithah ini pun penasaran, benar nggak ucapannya? Jangan-jangan cuma asal, ya, biar saya senang saja begitu, alasan saja. Maka Ra'ithah pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, ini imra'atun dzatu sana'atin abi'u minha. Wahai Rasulullah, saya ini wanita yang punya keterampilan tangan, bisa buat macam-macam. Saya jual itu, ya, saya dapat uang dari situ. Kemudian walaisali walali waladi walali zauji nafaqatun ghairuha. Saya, suami saya, anak saya tidak ada penghasilan kecuali dari penghasilan saya tersebut. Wa qad syaghaluni anis sadaqah, dan itu menyebabkan saya nggak bisa sedekah. Ya, saya itu pengen sedekah. Subhanallah, ya. Maka ya, sedekah, semua kan pengen sedekah, semua pengen dapat tanggungan di hari kiamat, semua pengen Allah nggak murka sama dia, ya, gitu kan, ya. Pengen sedekah, pengen hartanya itu disimpan di akhirat, ya, menjadi pepohonan di akhirat, menjadi rumah istana di akhirat, menjadi kenikmatan, ya, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surganya. Itu yang diinginkan, ya. Namun gara-gara, ya, saya menafkahi anak saya, suami saya, jadi nggak bisa ya Rasulullah. Wa qad syaghaluni anis sadaqah, mereka menyebabkan saya nggak bisa sedekah. Fama astati'u an atasaddaqa bi syai', saya nggak bisa bersedekah sedikit pun. Fahal min ajrin fima anfaqtu, apakah saya dapat pahala
dengan saya menafkahi suami dan anak saya tersebut. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anfiqi alaihim, nafkahi mereka. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan memang mereka lah yang paling berhak. Ya, memang Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami yang lebih berhak untuk kau bersedekah. Ya. Anfiqi alaihim, ya nafkahilah mereka. Fa innalaka fi dzalika ajra ma anfaqti alaihim, karena kamu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Ya. Maka syahidnya ketika seorang wanita boleh bekerja, ya disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama, ya selama tidak ya melanggar syariat, ya tabarruj, ya kemudian melakukan ya perkara-perkara yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya maka diperhatikan, ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya ketika seseorang sekali lagi dia sudah bisa bekerja itu disyukuri, apalagi punya pekerjaan yang halal, ya. Karena sekali lagi banyak sekali di luar itu yang mengeluh, ya pusing karena apa? Karena profesinya itu banyak syubhatnya dan bahkan banyak yang jelas-jelas haram, ya dengan riba, ya sudah masuk sulit untuk keluar, ya karena pertimbangan ini dan itu, ya. Ketika mereka pun keluar maka butuh penyesuaian lagi, ya mau keluar dari pekerjaan yang penuh dengan ya syubhat tersebut sudah tua, ya sulit dan sebagainya. Maka kita harus bersyukur karena harta yang halal itu luar biasa. Sedangkan harta yang haram itu, rezeki yang haram itu berbahaya. Ya. Di antaranya orang yang ya, harta haram, ya, maka tentu saja dia akan mendapatkan adab di akhirat nanti. Ya. Orang yang hartanya haram maka doanya akan ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalnya pun bisa tertolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan gak akan menerima kecuali yang baik, ya. Wa innallaha amral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama perintahnya dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik yang halal. Ya, cari kerjaan yang baik yang halal. Ya. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Sama perintahnya, kita para rasul sama. Para rasul bekerja, maka kita juga bekerja, ya. Kemudian Nabi SAW mengisahkan kisah seorang yang rajulun yutilu safar, seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbar, dalam kondisi yang compang-camping, mengenaskan, berdebu, ya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, meminta ya Rabbi ya Rabb, ya. Tapi ya orang ini seharusnya doanya itu super mustajabah, ya. Karena yang pertama dia sedang musafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah sudah awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti mustajabah, enggak ada keraguan, pasti diterima, ya. Doanya orang yang terzolimi, doanya orang tua kepada anaknya, dan doanya musafir, ya. Musafir. Kemudian dia pun adalah orang yang mutar, orang yang terdesak, itu biasanya doanya itu benar-benar ikhlas, benar butuh, ya. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangannya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi idza rafa yadayhi ila samai yas'alu an yaruddahu masifran. Allah itu maha pemalu, maha pemberi. Allah malu apabila ada hambanya ngangkat kedua tangan minta sama Allah, kemudian Allah tolak mentah-mentah, pulang tangan kosong. Allah malu, pasti dikasih, ya. Dan dia sudah memanggil dengan Asmaul Husna, ya Rabbi ya Rabbi, ya. Yang mana tawassul dengan Asmaul Husna bisa mendatangkan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doanya tertolak, ya. Apa gara-garanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana ya doanya itu bisa diterima. Ya. Termasuk amalan-amalan orang misalnya dengan hartanya yang haram, dia pakai haji, dia pakai sedekah, ya, fa anna yustajabu lidzalik. Ya, maka perhatikan ketika kita cari rezeki, karena itu akan kita makan, ya. Termasuk selain dari kualitas rezekinya juga ya fisiknya, makanannya yang beli hati-hati. Ya, apalagi kalau di Surabaya banyak sate babi, ya, sate anjing, ya, mengerikan, banyak, ya. Hati-hati. Kemudian juga minuman, ya, hati-hati minuman, ya. Karena banyak juga minuman-minuman yang haram. Pakaian, ya alhamdulillah misalnya kita sudah menutup aurat dengan baik, karena banyak yang pakaiannya masih terbuka, ya, tidak menutup auratnya. Ya. Maka disinilah ketika kita bisa bekerja, ya, mendapatkan harta yang halal yang baik, alhamdulillah. Karena harta yang buruk, ya, pekerjaan yang haram, maka ya fannaru aulabih, neraka itu lebih berhak untuk membakarnya. Jadi kalau ada surga neraka, ada daging haram, ini lebih pantas untuk dibakar dulu. Waliyatubillah. Ya. Maka benar-benar perhatikan setiap sen rezeki kita. Ya. Dari mana nih, ada syubhatnya enggak? Ya. Maka di sini hendaknya kita ya bersyukur ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan yang halal yang baik. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi tadi pekerjaan esensinya adalah untuk memberi manfaat dan mendapatkan manfaat, ya, mengambil manfaat untuk diri kita pribadi, memberikan manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, ya. Manfaat untuk diri kita ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi ya kita makan, kita pakai, ya. Manfaat ukhrawi yaitu dengan ya kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmatnya, berkahnya, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana kriteria menjadi pekerja yang baik? Ya, bagaimana menjadi pekerja yang baik? Kriterianya Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-26. Ya. Kriteria menjadi pekerja yang baik. Di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-26. Ketika kisah Nabi Musa, ya, beliau lari ke Madian, hijrah ke Madian. Kemudian menolong dua orang wanita yang mau memberi minum ternaknya, ya. Kemudian setelah itu diutuslah salah satu putrinya untuk oleh ayahnya untuk menjemput Nabi Musa. Kemudian terjadilah pembicaraan. Maka kemudian ya di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Berkatalah salah satu dari kedua putrinya itu, dua wanita tadi, ya abatistajir, wahai ayah, pekerjakan dia, ambil dia sebagai pekerja. Ya, karena tadi dia sudah bantu kami dan nggak macam-macam. Ya, bantu ngasih minum terus sudah. Ya, nggak macam-macam kan? Nggak kata-katanya, perbuatannya. Ya abatistajir, wahai ayah, ambil dia sebagai pegawai. Kemudian ya inna khairu man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik pegawai yang kamu ambil adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan yang terpercaya. Yang kuat dan terpercaya, ya. Maka di sini dua kriteria dari pegawai pekerja yang baik adalah yang pertama harus memiliki ya al-qawi, memiliki hard skill, ya, memiliki kemampuan, kompetensi, hard skill, ya.
Dan yang kedua adalah al-amin, amanah. Ini mewakili soft skill, ya. Maka inilah ketika seorang dia bekerja harus memiliki kedua hal ini, ya. Hard skill diantaranya adalah ya kemampuan profesional, ya keahlian profesinya apa, agar seseorang dia bisa ya al-qawi, artinya memiliki kekuatan, memiliki hard skill ini. Maka yang pertama dia harus berbekal ilmu, ya, harus punya ilmunya. Ketika bekerja harus punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Ya, dilarang sama Allah. Artinya nggak boleh kita bekerja tapi tanpa ada ilmu, tanpa nggak tahu harus ngapain. Itu akan banyak merusaknya. Ya. Makanya sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari beliau mencantumkan di dalam sahihnya bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap berbuat. Karena ketika seseorang dia beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Meskipun niatnya ikhlas. Ketika seseorang dia ikhlas tapi nggak ada ilmunya, maka tetap berbahaya. Seseorang yang tidak tahu medis misalnya, dia nggak tahu medis, niatnya baik, lihat orang sakit pengen nolong, dioperasi, ya repot, ya. Orang yang dia nggak tahu tentang mesin misalnya, lihat tetangganya motornya rusak, dibantu, ya, sini saya bongkar pakai palu, tok, ya, rusak, ya. Maka di sini ketika bekerja pastikan ilmu, ya, harus dibekali dengan ilmu sebelum berucap, sebelum berbuat. Jangan berucap dulu, ya, berbuat dulu baru nanti belada, jangan. Butuh ilmu. Oleh karena itu terkadang ya kita lihat ketika seseorang pegawai baru masuk, ya, pegawai baru masuk itu apa yang dilakukan? Harus di training dulu, ya. Harus tahu bukan hanya ilmu secara ilmu profesional, tapi juga keilmuan yang lebih khusus tentang apa yang akan didalaminya, ya. Perlu ada ya training dulu bagaimana nanti, ya. Maka di sini adalah ya, yang pertama adalah berbekal ilmu. Ya. Yang kedua yang terkait dengan hard skill adalah yaitu memiliki keahlian dan kemahiran. Setelah memiliki ilmu harus diasah, ya. Diasah sehingga menjadi ahli mahir. Maka ini adalah proses selanjutnya dari seseorang memantapkan skillnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, khairul kasbi kasbu yadil amili idza nasah. Ya. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan dengan hasil pekerjaan seseorang. Idza nasah, kalau dia benar-benar serius. Dia benar-benar dia dalami itu. Ya. Nah, ketika kita misalnya menjadi guru, ya, kalau bisa misalnya mata pelajarannya sesuatu dikhususkan, ya, takhusus, dia serius di situ benar-benar, ya. Maka itulah yang ya khairul kasbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia itu benar-benar serius di situ, maka dalam segala majal, segala bidang, segala profesi itu kalau dia benar-benar nasah, ya, benar-benar perhatian, benar-benar serius mendalaminya, itu akan berhasil, ya. Ketika dia misalnya berdagang juga ada ilmunya. Inilah berdagang online, ya harus terus dia ngikuti, ya, karena teknologi terus berkembang. Bagaimana digital marketing, bagaimana dia harus ya foto yang menarik, yang tidak melanggar syar'i, bagaimana mood video dan lain sebagainya, bagaimana copywriting dan sebagainya. Gak bisa cuma tempel begitu nanti benar-benar laku gitu, ya, hasilnya kurang, ya. Maka semua bidang ada ilmunya dan harus terus, ya, dia kembangkan karena ya ilmu akan terus, ya, kita ini sedikit ilmunya, masih banyak ilmu yang bisa kita
kita raih di luar sana. Nabi SAW juga pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai ketika seseorang dia bekerja beramal ayyutkinahu, dia benar-benar mahir dalam pekerjaan tersebut. Ya. Ketika kita sudah punya pekerjaan yang manfaat, yang halal, yang baik, maka tinggal dimungkinkan saja. Ya. Apa butuh apa misalnya, ya, kemampuan untuk bisa memodifikasi atau mengembangkan kurikulum, kita perdalam, ya, mengembangkan silabusnya, mengembangkan RPP dan seterusnya, ya, khusus untuk mata pelajaran tersebut, apa yang bisa kita kembangkan, ya, kita mungkinkan di situ dalam penyampaian, dalam, ya, wasail media-media, ya, kembangkan terus. Allah seneng di situ, subhanallah, ya. Jadi tujuan kita bukan hanya, ya, biar dipuji, biar masya Allah, biar enggak, ya, biar penghasilan kita menjadi penghasilan yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi, dan biar Allah senang sama kita, subhanallah, ya. Maka ketika kita serius di situ, benar-benar kita menjadi guru-guru yang profesional, itu profesi kita, ya, maka disitulah subhanallah bisa jalan Allah senang sama, Allah cinta sama kita, ya. Dibandingkan dengan seorang yang dia malas-malasan dalam profesinya, nggak ada perhatian, ya, yang penting, ya, mengerjakan, kemudian nanti mendapatkan gaji, ya, maka tentu saja cinta Allah Subhanahu wa taala akan berkurang di situ. Maka di sini ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahim, ini yang terkait dengan hard skill, harus ilmu dan dikembangkan terus sampai mungkin sampai mahir, ya. Kemudian yang terkait dengan yang kedua, soft skill, ya. Soft skill ini kemampuan pribadi kita, ya. Kemampuan kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama kita, ya. Maka di antara soft skill yang harus kita miliki, yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ketika bekerja harus ikhlas, ya. Nggak bisa, ya, kalau nggak ikhlas. Semuanya harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Semua amalan, termasuk semua pekerjaan. Karena hadis ini enggak hanya masuk tentang amalan-amalan ibadah saja, enggak. Ya. Semua amalan. Ya. Innamal a'malu, semua amalan itu tergantung dari niatnya. Ikhlas apa enggak? Termasuk amalan dunia, ya. Karena ketika seseorang dia ikhlas, itu pasti dia akan senang dengan pekerjaannya tersebut, ya. Pekerjaan yang asal pekerjaan itu kan kerja, beban, berat kan, itu jadi enteng luar biasa, karena dia senang di situ, ya. Tapi kalau sudah nggak niat, pasti akan, ya, malas-malasan, ya, asal-asalan. Niat di situ luar biasa. Ketika seseorang dia benar-benar niat, orang yang benar-benar senang kan, ya, benar-benar senang dengan suatu pekerjaan, dengan suatu bidang, itu dia akan, ya, luar biasa di situ. Ngetu, senang, ya. Yang senang meneliti dia akan meneliti, yang senang dia mengembangkan akan mengembangkan terus itu. Nah, di sini pentingnya al-ikhlas. Ya. Maka dengan niat ini, pekerjaan-pekerjaan yang asalnya berat, kita misalnya disuruh orang tua, ya kan, kalau niat kita, oh iya dapat pahala besar, dapat surga nih, akan enteng di situ, ya. Seorang istri disuruh suaminya, ya, bu, ini bu, ya, oh ya, ini kewajiban saya, ya, dapat pahala besar, niatnya karena Allah, jadi enteng, ya. Yang asalnya males, berat, ya, lagi rebahan kok disuruh begitu kan, jadi semangat. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Ya. Termasuk biasanya orang tua sekarang yang, ya, kalau banyak sekolah itu kan pakai daring saja, ya. Jadi belajarnya online, ya. Maka karena, ya, daring akhirnya jadi darting istilahnya. Jadi darah tinggi, marah-marah sama anaknya, ya. Jadi daring jadi darting, ya. Nah itu karena niatnya memang, ya, malas, ya. Coba diniatkan dengan dia bersama dengan anaknya, situ dapat pahala setiap detiknya, ya. Dia bisa menanamkan akidah kepada anaknya, ya kan, ya nak tuh, ya, apa namanya, misalnya
Allah berikan kepada kita ini ya, banyak nikmat, masih bisa ketemu, masih pada sehat ya. Disebutkan, dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ucapan seorang ibu begitu kan, itu mungkin lebih didengar oleh sang anak. Ya. Lebih daripada orang lain. Kadang bapaknya saja nggak direken dia kan, tapi sama ibu langsung ya, nurut. Ya. Ketika seorang ibu dia memberikan perhatian kepada anaknya, maka itu akan menjadi jalannya menuju surga. Ya. Maka subhanallah. Jadi sesuatu yang berat itu menjadi ringan kalau yaitu yang pertama niatnya adalah ikhlas. Kita bekerja mencari rezeki ya, untuk bisa menafkahi keluarga, bisa memberikan manfaat, meraih cinta Allah, meraih rahmat Allah, mencari surganya. Maka ya, ini yang pertama. Karena kalau sekali lagi nggak ikhlas, seseorang nggak akan dapat apa-apa. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap pekerja akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa niatnya? Kalau kita, makanya setiap kita berangkat kerja selalu hadirkan niat ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan bab tentang ini ya, bab tentang apa? Ihdharun niyah. Bahkan bagaimana wujub ihdharun niyah, wajib dia menghadirkan niat. Harus, kita ini mau apa sih kesini, datang ya ngajar, datang ya pelatihan apa ya, itu niatnya apa? Terkadang kita dilalaikan ya, akhirnya ya, paling nggak pahalanya berkurang lah ya, karena itu mempengaruhi ya, saya ingin pahala, saya ingin surganya ya, hadirkan itu. Kelihatannya sepele kan, tapi betapa banyak hati yang lalai dari hal ini ya, nggak ada niat ya, untuk saya mau menyelesaikan tugas saya, habis ini saya mau ya membuat ini dan itu ya. Maka ikhwan fillah ya, hati-hati. Yang kedua ya, di antara soft skill adalah tawakal, bergantung sama Allah Subhanahu wa taala ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq surat ke-65 ayat yang ketiga. Surat ke-65 ayat yang ketiga. Allah Jalla fi'ulah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan bantu dia. Ya. Jadi cukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus terus ya bergantung sama, ketika bekerja kita nggak akan mungkin bisa sukses kecuali Allah yang membantu kita. Jangan bergantung kepada diri kita sendiri. Saya ahli, saya biasa, saya sudah mahir, ya, saya sudah ngerti, tanpa kita bergantung sama Allah. Ya Allah, tolong saya. Ya. Maka ketika seseorang dia menganggap dirinya sudah mampu, maka ditakutkan justru di situ adalah ya kegagalan dia. Ya, meskipun dia berhasil dalam pekerjaannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ya, di antara zikir beliau apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau ya bebankan, sandarkan diriku ini kepada diriku sendiri. Ya. Meskipun satu kejap mata saja, satu kedip mata saja, jangan. Ya. Coba kita serahkan diri kita kepada, gimana? Ya nggak bisa. Yang membuat jantung kita berdetak ini siapa? Allah. Darah berjalan semua Allah, ya kan? Coba kita satu detik saja jantung berhenti, gimana cara kita memompanya? Ya. Mata kedip begini sudah terus, ya. Cara ngangkatnya gimana kalau bukan Allah yang memberikan kemampuan, otot-ototnya masih bisa bergerak. Ya. Maka ikhwan fillah wa akhwatiddin, terus kita bergantung kepada Allah. Karena kalau kita nggak tawakal, nggak bergantung, ya, berdoa minta tolong sama Allah, maka ya banyak perkara yang ya kita anggap baik ternyata di sana ya buruk atau bahkan ada yang lebih baik. Maka selalu minta tolong, ya, karena kalau kita sombong Allah nggak akan nolong kita. Ya, itu kaitannya dengan kita kepada Allah, dan juga ya sikap-sikap lainnya, ya, soft skill kita kepada Rabb. Adapun yang terhadap sesama diantaranya adalah amanah. Ya, kita harus amanah, harus amanah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-8. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka itu menjaga, memelihara amanat-amanat yang janji-janji yang telah mereka perbuat. Ya. Maka di sini dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, imannya hakiki. Mereka adalah orang-orang yang nanti akan masuk surga, dimuliakan di sana. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat ke-58. Surat keempat ayat ke-58. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat itu kepada ahlinya, kepada yang berhak. Ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanah. Ya. Maka jangan sampai kita mengkhianati amanah tersebut. Ya. Kalau kita dikasih pekerjaan, ya sudah amanah benar-benar. Ya. Termasuk amanah misalnya diberikan biasanya yang tergoda adalah masalah harta. Ya. Ada dana apa akhirnya dikemplang, ya, dikorup dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dari yang namanya al-ghulul, ya, mengambil harta umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha. Jangan sampai nanti di hari kiamat saya menjumpai kalian, ini kepada para sahabat, ya, jangan sampai nanti hari kiamat saya menjumpai kalian ini, ya, di lehernya itu digantungkan kambing, bayangkan, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong saya. Ya, dia terbebani dengan, bayangkan kambing di leher kan, ya. Ya Rasulullah tolong saya. Maka aku pun menjawabnya, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Saya nggak bisa menolongmu hari ini, kan sudah saya sampaikan dulu. Sudah diperingatkan, jangan, ya. Jangan sampai saya mendapati kalian di hari kiamat ada yang, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang di sini unta, kuda, macam-macam, ya. Karena zaman itu kan memang itu harta yang biasa dicolong, yang bisa diambil. Kalau zaman sekarang misalnya orang yang membuat misalnya jalan, ya, dipotong. Ditakutkan nanti di hari kiamat aspal, ya, jalanan di leher dia. Ya. Makanya yang ngemplang tanah maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Makanya banyak orang yang berjalan di atas wajah mereka. Ya. Maka sini benar-benar kita harus amanah. Ya. Dan ini ya Rasulullah SAW beliau tidak bisa. Sudah disampaikan. Maka berhati-hati dengan kaitannya dengan ya, harta yang bukan hak kita, ya, sangat berhati-hati. Ya. Begitu pula sikap lainnya, ya, di antara soft skill yang harus kita miliki adalah jujur, ya, kejujuran. Karena apa? Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Yang namanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan yang namanya kebaikan akan menuntunnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur. Ya. Kalau kita tidak jujur, ya pasti kita nggak akan dipercaya. Sekali kita ketahuan bohong, sulit dipercaya oleh manusia. Ya, maka jaga integritas kita. Ya. Jangan memalsukan, mengarang, ya, jujur. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah kita harus semangat, ya, semangat. Tidak malas, tidak gampang putus asa. Ya, sebagai ustadz harus semangat, ya, mengajar, semangat memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Karena para murid itu mereka ya melihat gurunya. Kalau gurunya malas begitu, ya, maka mereka pun akan ya malas. Gurunya nggak perhatian, mereka pun nggak akan perhatian. Maka benar-benar di sini dituntut bisa semangat dan jangan malas. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim,
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap masing-masingnya ada kebaikan. Kemudian beliau berpesan, ini ya syahidnya, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah pada apa-apa yang bermanfaat untukmu. Tadi sudah kita jelaskan, kerja itu jelas manfaat ya. Kita mengambil manfaat, kita pun memberi manfaat, kita dapat pahala, kita dapat upah, ya kan ya. Maka berarti apa? Iris, semangatlah pada apa-apa yang bermanfaat untukmu. Sudah tahu itu manfaat, semangat ya. Jangan loyo. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah ya. Kayak tadi, hubungan kita dengan Allah, tawakal kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah ya. Jangan gampang lemah, jangan gampang repot, susah, jangan ya. Bekerja dengan semangat ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, ini mungkin yang ya bisa kita sampaikan ya. Maka yang utama adalah hasil yang kita inginkan dari bekerja ya, dengan kita menjadi pekerja yang baik ya, dengan kita tadi memiliki ya ilmu, kemahiran, dengan kita ikhlas, tawakal, dengan kita tadi amanah, jujur, semangat dan lain sebagainya ya. Apakah hasil yang ingin kita raih? Ada dua ya, ini hasil yang kita harapkan, yaitu yang pertama, agar segala jerih payah kita yang sudah kita keluarkan itu berbuah pahala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, agar upah yang kita terima itu halal dan berkah ya. Jadi dua, yang pertama, agar segala jerih payah kita itu berbuah pahala ya. Jadi nilai ibadah, karena memang itu tugas kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka tujuan kita keluar dari rahim ibu kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya menjadikan semua hidup kita ini ibadah ya. Setiap detiknya berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain ya. Bagaimana cara menjadikan semua ibadah? Ya tadi ya, penuhi semua kriteria tadi. Maka capeknya kita antum ngajar, antum bicara ya, menilai, membuat dokumen-dokumen, semuanya itu ya biar nggak cuma untuk syarat saja, untuk ini, enggak. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah cara saya untuk meraih ridho Allah ya, mengambil manfaat, memberikan manfaat, mendapatkan pahala ya, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan asal-asalan, benar-benar ya. Jadi tadi itu tujuan hasil utama yang ingin kita raih dari kita bekerja ini adalah bagaimana agar semua waktu jerih payah itu menjadi pahala, dan yang kedua, upah yang kita terima itu benar-benar baik ya, halal, berkah ya. Nah ini ya ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin materi yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkannya, bekerja lebih baik dan mendapatkan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustaz Haidar, wallahu ta'ala. Alhamdulillah, nasihat untuk kita semua yang sangat bagus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala hal yang baik. Dan untuk teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz, insyaallah ada waktu sekitar 5 menitan. Dari Ustaz dulu. Dari Ustaz, saya boleh menulisnya, boleh. Atau mau ditanya
Tidak ada saudara? Oh, ada. Atau mau ditulis dulu nggak apa saudara? Bismillah. Gini Ustaz, kami mau menanyakan, tugas seorang suami kan pencari nafkah untuk keluarganya. Semisal ada orang tua kami masih hidup semua dan qadarullah sudah tidak bekerja. Yang kami tanyakan, mana yang harus diutamakan? Apakah orang tua dulu atau anak istri dulu? Kebetulan suami istri itu sama-sama bekerja. Mungkin itu Ustaz yang kami tanyakan. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Bagaimana ketika seorang suami istri ya sama-sama bekerja, manakah yang harus ditolong atau ya yang harus didahulukan begitu ya? Maka seorang suami jelas dia memiliki kewajiban harus menafkahi anak istrinya. Ya, harus menafkahi anak istrinya. Namun ketika misalnya melihat orang tua juga butuh, ya, orang tua juga membutuhkan, maka hal ini seharusnya bisa dibicarakan dengan sang istri. Ya, dibicarakan dengan sang istri. Kalau memang ya hal tersebut bisa ya dimusyawarahkan dengan cara yang baik, maka ya bagaimana dibagi atau bagaimana gitu ya yang lebih maslahat begitu. Karena seorang anak jelas, apalagi seorang anak lelaki, dia jelas juga memiliki kewajiban untuk menolong orang tua jika memang orang tuanya kebutuhan. Ya, Nabi SAW pernah ya ketika seorang sahabat diminta hartanya oleh ayahnya. Diminta padahal dia punya anak, punya istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, anta wa maluka li abika. Engkau plus hartamu semua adalah milik ayahmu. Ya. Jadi memang harus menolong orang tuanya. Dan jangan sampai kalau memang ya jangan sampai justru seorang istri menghalang-halangi ya, menghalang-halangi sang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Justru seorang istri harus mendukung suaminya tersebut menjadi anak yang saleh, yang bisa membawa dia dan keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didukung. Bagaimana ya dibicarakan, Mas, orang tuanya butuh, ya. Bahkan harus mengingatkan. Ya, seorang istri ingatkan. Ya, seorang suaminya punya penghasilan, Mas, ya. Orang tua sudah dikasih belum? Begitu harus diingatkan. Jangan justru seorang istri menghalang-halangi. Dan ini banyak. Ya, kurang begitu. Ya, padahal sebenarnya bisa. Ya. Kalau kurang ya pasti kurang terus begitu ya. Namanya manusia. Ya. Tapi seorang anak tapi begitu pula ya seorang suami lihat seorang istri juga dia juga berhak untuk dan wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika sang istri juga ya melihat orang tuanya kebutuhan ya dibicarakan. Ya, bantu. Jadi seorang suami juga jangan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka harus saling mendorong, saling mendukung. Bagaimana saling menjadikan ya sebagai istri yang soleh, yang solehah, juga menjadi anak yang solehah bagi kedua orang tuanya. Begitu pula sang istri. Maka disinilah pentingnya komunikasi. Ya, dibicarakan. Jangan suudzon. Ya, dibicarakan. Maka sekali lagi
jika memang mencukupi dan ada kelebihan, ya, dan tadi sudah kita beritahukan juga, sampaikan bagaimana seorang istri yang membantu suaminya, ya, dia berikan, mungkin dia punya harta untuk menafkahi, menolong suaminya, ya, menafkahi orang tuanya, maka itu pun adalah berpahala besar, ya. Jangan merasa kecewa, gitu, ya. Jadi ini wallahu ta'ala alam jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi Ustaz? Cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Salah cukup segini. Ya. Untuk teman-teman semuanya, dalam kegiatan pembekalan berkaitan dengan ruhiyah kita pada pagi hari ini sudah selesai sampai sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kegiatan diskusi kita berkaitan dengan SDM, dan tidak adanya kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkaitan niat kita, itu yang sangat penting sekali. Insyaallah itu menjadi kekuatan kita di dalam semua kegiatan kita. Dan akhirnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Ustaz Syarwada dan Pak Aziz yang sudah menemani kita semuanya. Semoga ini semua menjadikan